Halo teman-teman Cakadola, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola Tutorial. Kali ini kami ingin menyajikan sebuah tutorial terbaru terkait dengan bagaimana cara kita menghemat listrik. Ya, di sini sebenarnya kita ingin membahas beberapa topik ya terkait dengan konsep dasar listrik, kemudian rincian tagihan dan cara hemat listrik terbaik ya. Nah, di sini teman-teman, pertama-tama kita mesti ingin uh, tahu ya apa sebenarnya penyebab-penyebab daripada listrik itu kenapa tagihannya begitu kadang-kadang tinggi sekali, terutama khususnya di perumahan. Kesalahan-kesalahan apa yang bisa kita hindari untuk bisa menghemat listrik tersebut. Nah, teman-teman mungkin perlu mengetahui dasar atau konsepnya sehingga nanti kita tidak terkaget-kaget ya kenapa listrik kita tiba-tiba tagihannya cukup banyak seperti itu. Jadi oleh karena itu di sini kita akan belajar kembali bagaimana cara menghitung, kemudian mengetahui konsep dasar daripada listrik, bagaimana dia bekerja. Oke, teman-teman, kita sebelum kita mulai, kita mohon bantuannya untuk selalu mensubscribe dan like dan juga share dan nantinya komen ke di tutorial kami sehingga kami bisa mendapatkan masukan-masukan tentang apa-apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Oke, selanjutnya kita mulai dengan topik yang pertama, teman-teman. Nah, di sini kita mau berbicara tentang konsep dasar listrik. Nah, konsep dasar listrik ini di sini adalah kita mau membahas ya terkait apa sebenarnya itu bagaimana dasar atau konsep daripada listrik itu bekerja. Nah, di sini adalah energi listrik merupakan bentuk energi yang paling mudah diubah menjadi energi lain seperti energi panas, energi kimia, energi gerak, dan energi cahaya. Oleh karena itu, alat teknik di pabrik dan di rumah sebagian besar menggunakan energi listrik. Nah, di sini kita harus tahu dulu formulanya ya. Bagaimana listrik itu bekerja dengan formula seperti apa. Nah, di sini teman-teman lihat rumusnya adalah energi listrik adalah W sama dengan Q kali V, di mana Q-nya ini ya, Q sendiri adalah I kali T. Kemudian secara singkat rumusnya menjadi W sama dengan V kali I kali T. Nah, di mana ini adalah rumusnya adalah W adalah energi listrik dalam joule, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, dan V adalah beda potensial, dan T adalah waktu dalam detik atau S ya. Kemudian kita juga menggunakan di sini beberapa istilahnya istilah ya, 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 joule sama dengan 0,24 kalori ya. Kemudian di sini kita menghitung dengan karena V sama dengan I kali R atau I sama dengan V kali R, maka rumus di atas menjadi seperti ini, bisa diuraikan. Nah, kemudian yang kedua kita akan sudah mengerti di konsep dasarnya ya. Ya, ini konsep dasar W sama dengan V kali V I T. Nah, di sini yang kedua, sekarang kita ingin meng-highlight sedikit tentang daya listrik. Nah, di sini ya. Banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu disebut dengan daya listrik. Nah, itulah kenapa kita sebut dengan daya listriknya. Daya listrik dilamakan dengan huruf P yang dirumuskan sebagai berikut ya. Ini konsep dasarnya, biar tahu dulu dari mana di cara menghitungnya ya. Oke. Nah, sama kurang lebih. Oke. Nah, di sini rumusnya adalah ini ya. Di mana P adalah daya listrik dalam watt ya. Biasanya nanti kita larinya dengan ke kWh nantinya. Ini hanya untuk sebenarnya pengetahuan dasar saja biar mengerti cara perhitungannya. Nah, kemudian catatan yang di sini kita gunakan ya, di sini dengan asumsi bahwa tarif listrik secara nasional untuk pelanggan rumah tangga sekitar 1.353 per kWh ya, kilowatt hour ya. Kemudian konsumsi daya peralatan elektronik rumah tangga bergantung pada merek, tipe, dan juga ukurannya ya. Kemudian untuk di sini saya menggunakan contoh di rumah saya sendiri menggunakan kWh meter 430 volt 20 ampere dan untuk 900 putaran per kWh. Nah, itu. Oke, teman-teman sudah mengerti konsep dasaran tadi ya. Ya, bagaimana sebenarnya energi listrik bekerja dengan daya yang dibutuhkan adalah P sama dengan W dibagi T ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung rincian tagihan kita? Wah, nanti
sudah tahu konsep dasar listriknya, menghitungnya tagihan kita bagaimana, kita di sini juga harus mengetahui ya. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah tabel ya, tabel kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Saya besarkan sedikit biar memahami bagaimana cara contoh menghitung ya tagihan listrik kita. Nah, oke. Nah, di sini ya pertama adalah ada jenis-jenis tagihannya ya. Ya, di sini saya gambarkan. Pertama misalnya kita bagi menjadi ya seperti ini ya. Ada pertama adalah kita bagi menjadi ruang keluarga ya. Jadi 3 bagian, ruang keluarga, ruang dapur, dan kamar mandi. Inilah contoh saja biar kalian bisa menghitungnya. Kemudian di dalam ruang keluarga tersebut biasanya ada beberapa peralatan seperti lampu pijar, kemudian TV, ada audio stereo, AC split, kemudian game player, lampu hemat listrik, kipas angin, komputer, kalbu bohlam 60 watt, misalkan seperti itu ya contohnya. Ya, kemudian di sini juga ada jumlahnya ya. Jumlahnya ada berapa? Lampu pijar ada 4 dan seterusnya, yang lainnya ada 1. Kemudian konsumsi daya atau watt, ini P ya. Ini lampu pijar ini artinya adalah 25 watt ya. Lampu pijar saya tambahkan sini, maksudnya adalah 25 watt dengan daya kita sudah sering melihat lampu ya, bohlam maksudnya ya. Kemudian di sini waktu pengoperasian ya. Di sini biasanya adalah dalam jam ya. Artinya ini keempat lampu ini dengan asumsi dia akan menyala selama 10 jam per hari. Nah, begini ya. Kemudian dalam 1 bulan, karena hitungannya adalah tagihan listrik kita ditagihkan per bulan, maka di sini kita akan melihat berapa hari ya. Kita asumsikan dengan 30 hari saja ya, pukul rata 30 hari. Kemudian di sini adalah total KWH-nya dihitung dari perkalian ke semuanya ya. Jadi jumlah lampu dikalikan dengan daya wattnya 4 kali 25 dikalikan dengan waktunya kali 10, kemudian dikalikan dengan jumlah harinya ya, 30 hari menjadi 30 KWH ya. Sehingga dengan tarif, misalkan tadi di depan itu sudah disebutkan bahwa asumsi adalah kita menggunakan tarif listrik sebesar ini ya 1353 per KWH. Jadi di sini adalah pengaliannya adalah 1353. Jadi ini adalah tinggal dikalikan saja ya. Jadi 30 dikalikan 1353 kurang lebih dalam rupiah menjadi 40.590. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa antara TV ya itu juga ada namanya istilahnya standby ya. Jadi peralatan elektronik yang kadang-kadang standby, artinya begitu dimatikan dia masih tidak langsung mati dari saklarnya, itu dia masih mengkonsumsi watt ya, tapi cukup kecil ya, karena biasanya cuma lampunya yang menyala dan itu juga masih mengkonsumsi listrik. Nah, di sini kurang lebih di sini sekitar 10%-nya ya, mungkin 10% dia masih mengkonsumsi daya atau wattnya. Makanya teman-teman di sini hati-hati ya, bahwa setiap produk-produk yang memiliki standby power itu dia masih mengkonsumsi listrik 5-10% ya. Jadi di sini perkaliannya misalkan di sini TV-nya nyala cuma 8 jam, tetapi habis dinyalakan, tetapi TV-nya tidak langsung dimatikan, tapi hanya standby powernya, jadi selama 14 jam. Tentu saja perkaliannya akan berubah ya. Nah, ini caranya tadi dah rumusnya di sini. Jadi nilainya dia tetap misalkan mengkonsumsi per bulan berkontribusi sebesar 3.500 per bulan untuk power standby saja dengan asumsi 14 jam ya per hari. Kemudian selanjutnya juga ada audio stereo, kemudian AC split. Di sini setengah PK dia menggunakan daya sebesar 430 watt misalkan ya. Misalkan di sini beroperasi selama 8 jam per hari dan seterusnya ya. Kemudian ada game player ya 20 watt, lampu hemat listrik 12 watt, kipas angin 103 watt ya, perkiraan komputer kemudian 140 watt, dan jam pengoperasian misalkan 5 jam per hari ya rata-rata ya. Kalau misalkan pas hari libur mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Kemudian lampu bohlam 60 watt ya, misalkan 8 jam juga, ini di ruang keluarga dan juga ruang kamar tidur ya, sehingga dapatlah totalnya semuanya segini ya kalau dijumlahkan. Nah, totalnya nanti ada di situ. Oke, nah kemudian
Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang ruang dapur ya. Nah, ruang dapur biasanya di sini ada microwave ya. Di sini microwave cukup besar ya, 1270 watt ya. Ya tergantung tadi dikatakan bahwa ini adalah tergantung daripada mereknya juga ya. Oke, saya ini dulu view-nya saya split dulu. Split saja. Oke, biar tidak terscroll ke atas. Nah, di sini microwave ternyata paling banyak ya teman-teman. Di sini microwave saya tandain dengan warna merah saja, atau mungkin saya highlight dengan warna merah ya, karena dia tinggi ya, besar sekali ya. Oke, microwave, kemudian Magicom ya. Nah, untuk Magicom sendiri itu ada posisi pada saat dia menanak nasi dengan memanaskan nasi juga berbeda wattnya. Makanya sering kadang-kadang teman-teman mungkin pernah dengar, oh itu biasanya dia kalau ininya ya tarikan pertama. Nah, seperti itu kurang lebih ya menyebutnya. Tarikan pertamanya yang tinggi. Ya, sebenarnya dimaksudkan adalah ada kondisi di mana ketika dia mulai dinyalakan dengan pengoperasian, setelah dia misalkan proses selanjutnya ya, itu juga akan berbeda konsumsi wattnya. Misalkan di sini kalau untuk menanak nasi dia membutuhkan 465 watt ya. Kemudian daya yang dibutuhkan untuk memanaskan nasi, setelah misalkan nasinya masak, dia akan ada standby untuk memanaskan nasi, itu membutuhkan wattnya sebesar 65 watt. Kemudian yang berikutnya adalah setrika ya. Setrika cukup besar ya. Teman-teman sudah mungkin menyadari bagi yang punya setrika 300 watt, dispenser 250 watt, kemudian pemanggang roti 380 watt, kompor listrik 380 watt juga. Nah, di sini coba kita urutkan dari yang paling besar ya, paling besar wattnya. Kita urutkan dulu, coba data kita urutkan filter dari coba kita sort dari kolom F ya, kolom F ya. Di sini dia tidak nampak kolom F. Sebentar, kolom 1270 ya. Nah, di sini my data has Oke. Kemudian data sort dari ini largest to smallest ya. Ya, ini kurang lebih teman-teman. Di atas juga kita sorting dulu ya. Data kita sort biar kita mengerti ukuran dari data yang terbesar. Kita dari F ya, tombol F, kemudian dari largest to smallest ya. Oke, nah ini urutannya sudah jelas ya. Jadi yang di atas tadi adalah AC yang paling besar, kemudian komputer, habis itu kipas angin, baru yang lainnya ya, urutan-urutan terbesarnya. Sorry jadi agak acak di sini. Kemudian di bawah juga di bawahnya pertama adalah microwave ya. Jadi pemanggang, kemudian Magicom untuk menanak nasi, dan Magicom memanaskan nasi, dan seterusnya ya. Oke, kalau kita urutkan seperti ini. Tetapi tadi karena dia mau dibuat biar nampak ininya standby sama tidaknya, jadi kita ini ya, kita dekatkan saja posisinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi ya. Oke, manaskan nasi. Jadi besar sekali ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi di kamar mandi ya. Kamar mandi biasanya kan kalau kita menggunakan pemanas air 200 watt, kemudian mesin cuci untuk membilas dengan mesin cuci untuk mengeringkan itu dia berbeda ya. Ternyata mengeringkan di sini lebih besar wattnya ya. Jadi istilahnya dia membutuhkan daya atau menghabiskan daya itu lebih besar untuk mengeringkan daripada mencuci atau membilasnya sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan pompa air itu juga cukup besar ya. Sini pompa air kita tandai yang paling besar, yaitu dia menggunakan sampai 650 watt ya. Jadi bisa dibayangkan, apalagi di sini artinya ini semuanya berbanding lurus ya, antara jumlah barang-barang yang kita gunakan, kemudian wattnya semakin besar, maka tagihannya juga akan makin tinggi. Waktu pengoperasian itu misalkan dalam perharinya itu perlu berapa jam, itu juga akan berbanding lurus semua. Jadi artinya adalah
Semakin banyak peralatan, semakin lama waktu digunakan, kemudian juga semakin sering digunakan tadi ya digunakan, nyala hidup juga akan berpengaruh terhadap total KWH yang akan habiskan, yang kita habiskan. Jadi teman-teman sudah bisa menghitung ya perkiraannya. Oh begini ternyata tagihan, cara menghitung tagihan listrik saya ya. Oke. Nah sekarang setelah kita jumlah ya, kita jumlahkan ke bawah ya. Nah di sini ya teman-teman mungkin sudah ada tahu total segini ya. Ditambah biasanya ada biaya beban ya. Biaya beban 34. Nah 34.999 misalkan seperti ini ya. Ini tergantung di kota masing-masing. Ya ini totalnya akan menjadi kira-kira sebulan itu Anda akan mengeluarkan uang untuk membayar listrik Anda adalah segini ya. Sebesar 700 ya, cukup banyak ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk perumahan yang tipe 27, tipe 36 itu cukup besar ya. Ya. 751.453. Nah, ini bisa diperkirakan dari apa istilahnya item-item yang tadi kita apa istilahnya sudah hitung di sini. Jadi ya kalau seperti ini bagaimana caranya kita mengurangi tagihan listrik? Ya yang jelas ya berarti yang besar-besar ini ya kalau bisa dikurangi pemakaiannya ya. Ya misalkan microwave, kemudian di sini ada Magicom ya. Bisa dengan cara mengurangi pemakaian. Tapi nanti akan kita rinci lagi di belakang-belakangnya. Yang paling besar nah ini seperti ini. Tanda air ternyata dia banyak sekali menghabiskan itu ya listrik ya. Nah, di sini kalau yang di sini tadi AC split itu 400 ya 30 ya. Teman-teman misalkan kalau anggaplah pengoperasiannya lebih dari misalkan 24 jam, itu 12 jam mungkin hanya sebentar ya tidak menyala. Misalkan dari 24 jam hampir 20 jam dia menyala misalkan ya. Kita bisa bayangkan dia bisa 349.000 sendiri ya. Misalkan 20 jam per hari menyala untuk saat AC split setengah PK itu dia 359 sendiri untuk AC saja ya. Ya itu bisa dibayangkan AC-nya bisa dikurangi. Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup paham ya tabelnya. Saya jelaskan sedikit sekali lagi sini. Saya pindahin aja biar mudah. Oke. Nah, jadi teman-teman pertama adalah membagi dulu ya di grouping ya ruang keluarga, kemudian diingat-ingat apalagi yang kira-kira ada di situ di ini semua apa istilahnya di list atau dimasukkan ke dalam daftar. Kemudian kita lihat wordnya biasanya ada di dalam, kalau nggak di dalam produknya sendiri di bodinya kita bisa lihat, atau juga tertempel stiker juga di dalam bungkusnya juga bisa kita temukan. Nah kalau kedua hal tersebut misalkan juga tidak ditemukan, kita bisa searching di Google ya dengan produk tersebut. Dia biasanya bisa menampilkan apa salah spesifikasi daripada produk-produk tersebut ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah tergantung daripada ini ya merek, tipe dan ukuran ya teman-teman.